Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari Idul Fitri ini kita semua dilimpahkan rezeki, bahkan kesehatan serta kesuksesan di dalam segala hal. Kita juga bermohon agar kiranya Bapak Presiden Prabowo diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bisa membawa warga negara Republik Indonesia ke dalam kesejahteraan serta penegakan keadilan serta hal-hal yang kita anggap perlu dan harus kita perbaiki. Amin ya. Baik teman-teman, kali ini saya akan tetap masih membuat konten seputar tentang mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi kita sebut aja Pak Jokowi. Oke lah. Kali ini teman-teman, seperti apa yang diutarakan oleh Rismond Sianipar, bahkan tokoh-tokoh masyarakat sudah mulai membuka ruang dan menyampaikan data by data. Kali ini nggak main-main teman-teman ya. Dia adalah seorang wanita ya, alumni UGM yang prodi berbeda, tetapi tetap berkomitmen bahwasanya beliau mengatakan ijazah itu benar adanya palsu. Tapi untuk lebih cepatnya atau lebih tepatnya, kita dengar dulu rekaman berikutnya. Sebentar teman-teman. Jadi gini ya, saya sebagai alumni UGM, biarpun cuman prodi D3, malu dengan salah satu mantan pemimpin bangsa kita saat ini, yaitu Presiden ke-7. Pasalnya apa? Setelah saya bersilaturahmi dengan salah satu dosen UGM juga di fakultas saya kemarin, berbincang-bincang karena saya alumni, kebetulan kita ada acara di Kagama. Itu gini ya, bahwasanya kita ngebahas soal ijazah serta skripsi dari Joko Widodo, mantan presiden ke-7 kita. Saya nggak perlu sebut dosennya karena privasi beliau ya, karena masih aktif. Terus saya juga nggak ngarang cerita, cuman gini poinnya, bahwasanya untuk tahun 1985 skripsinya itu pure murni, bukan seperti yang ditunjukkan oleh Pak Dekan tersebut. Itu jelas ngarang cerita, itu jelas di mix katanya. Dan saya percaya dengan dosen saya, dosen pembimbing saya dulu, waktu skripsi juga, waktu membuat makalah juga. Tidak ada format waktu tahun 1985 itu pakai ketikan komputer dengan tipe huruf Times New Roman. Itu belum ada tahun segitu. UGM baru ada format skripsi dengan ketikan komputer itu di tahun 90-an. Boleh di cross check di perpustakaan UGM. Kalau kita cerdas, kalau kita pandai sebagai alumni UGM, sebagai warga masyarakat Indonesia, berpikir cerdas, jangan hanya ngebacot, ngebela junjungan Anda, menutupi kebobrokan seseorang, sampai membela setara dengan wali, sampai membela ijazah nggak penting. Lebih baik mengaku kalau memang lulusan SMA ataupun SMP sudah selesai. Nggak perlu kita menutupi kecurangan demi kecurangan, menutupi kebusukan demi kebusukan, menutupi kebodohan demi kebodohan. Karena apa? Kualitas SDM seseorang itu dilihat dari latar belakang pendidikannya juga. Contoh ya, Pak SBY, cara memimpin beliau, body language beliau, cara berbicara beliau, cara berpidato beliau, yang baru anget-anget aja lah. Cara penyampaian bahasa Inggris beliau seperti apa dan bagaimana, beda dengan Jokowi. Apalagi si Samsul anaknya, sangat-sangat amburadul kalau menurut saya. Apalagi si Samsul ini lulusan dari Singapura, berbicara saja plongak-plongok,
lulusan luar negeri loh katanya, dari Universitas Singapura loh. Masa berpidatonya seperti itu? Kita lihat juga cara dia ngomong dengan berbagai wartawan. Taruhlah kalian coba searching, lihat di YouTube ataupun di beberapa video di TikTok si Samsul waktu diwawancarai Rosiana Silalahi. Cara dia ngomong, cara dia menyebutkan suku-suku di Indonesia aja kosong ininya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Ayo tulis di kolom komentar ya. Karena dengan berkomentarlah kita bisa memahami dan sepaham, bahkan kita bisa mengawasi, mengontrol hal-hal yang memang kita anggap itu perlu. Namun kali-kali bukan hanya alumni UGM, teman-teman, bahkan tokoh masyarakat sudah mulai angkat bicara. Karena apa? Karena kita juga tidak mau dikecewakan seperti yang saya beritahukan kemarin, teman-teman. Cukuplah kita kecewa hasil rilis. Ya, ini nyata loh, independen, bukan main-main. Lembaganya dari luar negeri, bahkan dipercaya oleh beberapa, bahkan seluruh negara, berani merilis salah satu pemberitahuan bahwasanya ada pemimpin terkorup di dunia itu, termasuk pemimpin yang ada di Indonesia. Apa kita tidak malu? Cukup ya. Jadi untuk baiknya tokoh masyarakat ini juga angkat bicara agar sebenarnya bisa dibuktikan kebenaran. Bahkan meminta juga kepada Pak Prabowo untuk tidak membentengi atau katakanlah menutup-nutupin. Biarkan saja kebenaran itu menguat, bahkan bisa diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Baiknya kita dengar dulu ya rekaman dari beberapa tokoh masyarakat. Sebentar teman-teman. Kita bisa membuktikan bahwa Joko Widodo adalah presiden 2 periode yang memimpin Indonesia dengan ijazah palsu. Pantas dia bilang dulu, kita nggak perlu ijazah, yang penting skill, kemampuan. Dia nggak punya ijazah. Teori itu dapatnya dari mana? Dari sekolah, baru terapkan. Lagi presiden itu nggak pantas ngomong begitu, sekolah nggak penting. Sekolah penting, skill penting, itu namanya orang pinter. Dalam pengamatan saya bahwa skandal ijazah palsu Jokowi ini lebih dahsyat daripada skandal Watergate Nixon. Fake certificate ya, atau fake diploma itu di UGM, fake degree itu di UI, dan fake election itu di ITB. Dengan hormat Bapak Presiden, Anda nggak perlulah bantu kita, tapi jangan halangi kita mau gugat Jokowi ini. Jangan halangi kita besok pada mau ke Mabes Polri. Jangan halangi kita ke UGM. Kau harus melakukan sangat introspeksi diri. Apa kau berlaku jujur, benar, dan adil? Nah, bagaimana teman-teman tanggapan teman-teman? Tulis di kolom komentar. Karena dengan berkomentarlah kita bisa saling respon agar kita tidak menjadi pembodohan terus. Cukuplah. Tapi bayangkanlah teman-teman ya, ketika periode pertama Pak Jokowi itu bagus loh. Sampai ke gorong-gorong lagi. Bahkan sampai ke sawah menanam padi. Apa ini hanya penampilan saja untuk melirik perhatian masyarakat yang katanya sampai saat ini masih berbondong-bondong ke rumahnya Pak Jokowi? Ya, terserah. Tapi kita seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat tadi, bahkan Rismon Sianipar yang memang vokal. Ya, saya ingatkan ya, kita hanya untuk butuh penegakan serta keadilan. Kebenaran di atas segala-galanya. Untuk apalah kita disumpah di bawah kitab suci sesuai dengan kepercayaan kita, tetapi kita membohongi. Bukan main kan? Jadi buat teman-teman dimanapun berada, tetap berkomitmen dan tetap kita sepaham untuk tetap melakukan kontrol kepada pemerintahan. Karena kalau tidak kita, siapa lagi? Kita nggak mau Indonesia ini menjadi Indonesia yang tidak dikenal oleh warga negara lain. Kita juga tidak mau Indonesia masuk ke lembah yang sangat gelap. Kita mau Indonesia maju seperti negara-negara tetangga kita. Apa yang tidak ada sama kita? Tapi korupsi merajalela. Semoga Pak Prabowo, seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat tadi, kami nggak perlu dibantu,
Tapi kami butuh kebenaran dan kami butuh Pak Prabowo jangan menghalang-halangi, bahkan jangan membentengi. Kalau memang Pak Jokowi salah, silakan hukum sesuai dengan apa yang berlaku di undang-undang kita. Salam perjuangan, salam rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.